Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share fadilah ataupun khasiat surat Al-Fatihah ya, yang sangat banyak manfaatnya. Sebelum saya mulai dan saya bahas, dimohon keridoannya untuk menekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan men-share video ini di media sosial masing-masing agar channel ini bermanfaat bagi umat dan menjadi amal jariah kita bersama. Langsung saja kita mulai membahas tentang khasiat ataupun fadilah surat Al-Fatihah ya, dimana surat Al-Fatihah adalah surat yang ada di halaman awal ya, di halaman pertama di dalam Al-Quran ya. Surat Al-Fatihah juga termasuk atau memiliki julukan ya, Ummul Kitab ya. Artinya adalah ibu dari semua surat dalam kitab suci Al-Quran. Secara garis besar ya, surat Al-Fatihah memiliki banyak fadilah dan khasiatnya. Bacaan surat Al-Fatihah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Surat Al-Fatihah ya, di antara beberapa khasiatnya dan kaifiatnya saya ambil dari kitab Khazinatul Asrar ya, karya Syekh Haqi An-Nazili, di mana bila surat Al-Fatihah dibiasakan untuk dibaca sebagai wirid sebanyak 41 kali, waktunya antara sholat sunnah ya, qobliyah dengan fardu subuh ya. Jadi di antara sunat-sunat qobliyah dan fardu subuh itu dibaca sebanyak 41 kali, maka segala permohonan akan dikabulkan dengan cepat. Bila ia menginginkan pangkat, ia akan berhasil. Kemudian bila ia fakir, Allah akan memberikan kekayaan padanya. Bila ia berhutang, insya Allah Allah dapat membayarnya. Bila ia sakit, Allah akan menyembuhkannya ya. Bila ia sakit, Allah akan menyembuhkannya. Dan bila ia lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ya, setelah tadi mengamalkannya sebanyak 41 kali ya, di antara sunat-sunat, di antara sholat sunat qobliyah dan fardu subuh ya. Yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali secara rutin ya, setiap selesai sholat fardu, maka segala maksud dan hajatnya akan cepat berhasil. Nah, untuk yang kedua ini kita mengamalkannya setelah sholat fardu ya, sholat fardu sebanyak 100 kali ya, dengan ya, jadi seperti itu. Jadi membaca surat Al-Fatihahnya setiap selesai sholat fardu ya. Berarti sehari itu 5 waktu, 100 kali 5 berarti 500 kali ya. Nah, itu kaifiat yang kedua ya, dan khasiatnya dimana apabila kita menginginkan hajat kita maksud ya, dan hajat kita cepat berhasil, mengamalkan surat Al-Fatihah setelah ba'da sholat fardu sebanyak 100 kali. Kemudian yang selanjutnya,
Barang siapa, yang ketiga ya, barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Fatihah secara rutin setiap sudah selesai mengerjakan sholat subuh sebanyak bilangan hurufnya yaitu 125 kali, maka segala apa yang dimaksudkan akan berhasil tanpa ragu-ragu lagi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ialah barang siapa yang melaksanakan membaca surat Al-Fatihah setelah ba'da sholat subuh sebanyak 125 kali, maka apa yang dicita-citakan, apa yang dimaksudkan akan berhasil ya, tanpa ragu sekali. Jadi diamalkannya 125 kali ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keempat, bila surat Al-Fatihah dibaca secara rutin sebanyak 7 kali sesudah sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya ya. Jadi ini yang selanjutnya adalah amalan keempat, yaitu barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setiap ba'da sholat fardu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya ya, maksudnya kepada yang mengamalkannya ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam kitab Hujinatul Asrul pula karya Syekh Haqi An-Najili ya, bila kita menginginkan banyak rezeki, maka bacalah surat Al-Fatihah 41 kali kira-kira jam 3 pagi sesudah sholat tahajud ya, secara istiqomah. Insya Allah akan bukakan pintu rezeki dan dimudahkan segala urusan Anda dengan semudah-mudahnya ya. Ini sangat luar biasa ya. Amalan yang selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali kira-kira jam 3 pagi sesudah sholat tahajud secara istiqomah. Insya Allah Anda akan dibukakan pintu rezekinya dan dimudahkan segala urusan dengan sangat mudah ya. Amalan yang selanjutnya ya, bila Anda ingin mempunyai ilmu dan hikmah serta pikiran yang bersih, maka bacalah tiap hari 70 kali selama 7 hari, kemudian tiupkanlah ke dalam 1 gelas air dan minumlah air tersebut. Insya Allah menjadikan kecerdasan dalam berpikir. Nah, fadilah khasiat surat Al-Fatihah yang selanjutnya yaitu bila kita ingin mempunyai ilmu dan hikmah serta pikiran yang bersih ya, maka bacalah setiap hari kapanpun, mau waktu tahajud, mau setelah ba'da isya, setelah subuh, sebanyak 70 kali selama 7 hari ya. Kemudian tiupkan ke dalam 1 gelas air dan minumlah air tersebut. Insya Allah menjadikan kecerdasan dalam berpikir. Nah itu. Kemudian amalan yang selanjutnya ya, barang siapa yang menginginkan banyak rezeki atau agar mempunyai tingkah laku yang terpuji atau agar dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala kesusahan atau ingin berwibawa dan dihormati oleh semua orang, maka bacalah surat Al-Fatihah 20 kali setiap selesai sholat fardu secara istiqomah. Yang selanjutnya itu mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap ba'da sholat fardu ya, secara istiqomah ya. Insya Allah ya, keinginan kita agar memiliki banyak rezeki, memiliki akhlak yang terpuji dan dimudahkan segala urusan, kemudian dijauhkan dari segala kesusahan dan ingin berwibawa dan dihormati oleh semua orang ya, maka kita mengamalkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali ya, setiap selesai sholat fardu secara istiqomah ya. Jadi setiap selesai sholat fardu secara istiqomah, insya Allah akan banyak rezeki, memiliki wibawa ya, kemudian tingkah laku yang terpuji ya, kemudian dihormati semua orang. Kemudian amalan membaca surat Al-Fatihah yang selanjutnya yaitu bila kita ya terkena PHK atau dipecat ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini atau di
di zaman yang sangat susah ini karena banyak persaingan di dalam kantor kita, sehingga kita terkalahkan, kemudian kita di PHK, dipecat, atau kita tersisihkan oleh orang lain ya, sehingga kita dipecat, maka bacalah surat Al-Fatihah ini 41 kali sesudah sholat sunat subuh ya, atau sebelum sholat subuh ya, selama 40 hari secara berturut-turut. Maka dengan izin Allah Anda akan dipanggil lagi oleh pihak kantor dan Anda tidak akan jadi dipecat. Bila tidak, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang lebih baik. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat banyak sekali khasiatnya. Silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan ya, dilakukan dengan ikhlas. Alangkah lebih baik mengirim hadiah Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada para alim ulama ya, agar membaca surat Al-Fatihah ini menjadi berkah dan ibadah, kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, dimohon untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng dan di-share di media sosial masing-masing. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.